Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Saya Nazifri Etraryadi yang merupakan menti dari program Fresh Graduate Academy Digital Talent Scholarship yang diadakan oleh Kominfo dan bermitra dengan Hacktive Egg. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan di kelas Product Owner batch keempat ini eh, final project saya untuk presentasi sesi pertama, yaitu project yang akan saya bawakan adalah Bank SAM. Ya, apa itu Bank SAM? Aplikasi perantara bank sampah dan industri pengolahan sampah. Pada Oke, kita lanjut. Apa saja sih yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama itu ada elevator pitch atau deskripsi produk singkat, kemudian kemudian mengenai visi produk. Lalu kita akan membahas mengenai roadmap produk dan strategi go to the market. Dan terakhir kita akan membahas mengenai target persona pasar dan juga value proposition-nya. Kita lanjut. Baik, kita akan membahas mengenai deskripsi singkat dari proyek yang akan saya angkatkan ini. Keresahan ini muncul disebabkan dari permasalahan sampah yang merupakan hal yang menjadi rahasia umum di negara berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak giat yang dilakukan masyarakat dan juga pemerintah untuk meningkatkan dan untuk memberikan awareness terhadap sampah gitu. Awareness terhadap sampah salah satunya adalah melalui program Bank Sampah. Namun bank sampah sebelumnya kita akan membahas mengenai bank sampah itu. Apa sih itu bank sampah? Bank sampah ini merupakan sebuah program yang diangkatkan oleh pemerintah ataupun diselenggarakan oleh masyarakat juga bisa, yang dimana masyarakat dan juga pemerintah ini mendirikan sebuah lembaga yang dimana lembaga ini akan berfungsi sebagai tempat penerimaan sampah, dan sampah ini akan diberikan uang gitu atau reward kepada eh, pemberinya atau yang disebut sebagai nasabah bank sampah dengan berupa uang atau hal yang lain. Kemudian sampah ini yang telah dikumpulkan ya sesuai kategorinya akan diteruskan kepada si industri pengolahan sampah dan juga diserahkan juga ke tempat pembuangan sementara. Nah, maka dari itu kami melihat ya banyak sampah yang belum dikenal di sebagian daerah. Maka dari itu kami bersama tim berinovasi untuk membuat suatu aplikasi yang menjadi perantara antara bank sampah dengan industri pengolahan sampah. Nah, dari pembahasan singkat ini, kami akhirnya memiliki visi selama 10 tahun ke depan, yaitu menjadikan startup aplikasi bank sampah yang kemudian startup ini akan berfungsi sebagai pemberdayaan ekonomi, mengatasi masalah lingkungan, serta sarana pengedukasian masyarakat. Kita lanjut. Nah, tentunya kita harus berbicara tentang data juga untuk mendukung hal yang saya sampaikan tadi. Kita lihat data bank sampah di Indonesia menurut Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2021. Data menunjukkan ya, kalau di kota kabupaten yang ada di Indonesia itu sekitar 514 kota kabupaten yang ada di Indonesia, baru sekitar 70% atau sekitar 300 eh, 313 ya 300 bukan 313 kota kabupaten yang baru memiliki bank sampah. Namun kita masih mempunyai PR besar nih, yaitu sekitar 29% atau sekitar 131 kota kabupaten yang masih memiliki bank sampah. Seperempat lebih dari kota kabupaten yang ada di Indonesia. Ini masih menjadi peluang dan tantangan yang besar bagi kita, bagaimana nantinya kita bisa memaksimalkan lagi fungsi bank sampah yang ada dan kita berdayakan lagi kota kabupaten yang belum memiliki ini untuk bisa memiliki bank sampah segera mungkin. Nah, jumlah unit bank sampah yang baru ada di Indonesia itu dari 300 kota kabupaten tadi baru sekitar
11.000 unit, 11.500 unit yang ada baru. Nah, setelah kita berbicara mengenai jumlah bank sampah yang ada, ternyata ada juga nih data yang lain yang menjadi hal yang mendukung kami. Kenapa kami ingin mengangkatkan proyek ini? Yang salah satu data lain yang menunjukkannya adalah capaian kinerja pengelolaan bank sampah. Dari data yang kami dapatkan di Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2021 itu menunjukkan terdapat timbulan sampah sebanyak 26 juta ton per tahun yang ditimbulkan oleh sampah-sampah yang ada di Indonesia. Namun pengurangan sampah ini baru hanya 18% yang terkurangi gitu ya, atau sebanyak 4 juta ton per tahun. Nah, kalau penanganan sampahnya itu baru 50% atau separuhnya gitu ya, separuh sampah yang ada baru bisa tertangani, dan sampah yang terkelola masih dikatakan masih separuh gitu, 68%. Ini masih menjadi PR kita, dan sampah yang tidak terkelola itu 31%. Ini menjadi tantangan dan hal yang makin mendukung kami, kenapa kami mengadakan proyek ini. Nah, kemudian data yang lain itu sudah itu menunjukkan kalau ini adalah titik persebaran gitu ya pengelola bank sampah yang ada di Indonesia. Kemudian kita lanjut dari yang telah kami paparkan tadi, maka kami akan memaparkan juga roadmap produk dari bank sampah ini atau produk bank SAM ini, yang dimana pada periode 1 tahun ini, periode sekarang ini kami berencana untuk membuat rancangan produk, dan alhamdulillah dan syukurnya kami sudah mencoba untuk merancang garis-garis besar dan juga MVP dari produk ini, yaitu MVP-nya adalah fitur jual dan fitur beli sampah. Dan kami juga sudah melakukan customer validation, yang dimana itu dari customer validation yang kami lakukan banyak data yang terhimpun gitu ya, yang mungkin sudah dibilang mewakili gitu ya, baik itu dari kalangan masyarakat, dari kalangan akademisi, mahasiswa, baik dari itu yang sudah menjadi nasabah bank sampah maupun yang belum gitu ya. Dan kemudian kami setelah kami melakukan customer validation, kami akan melakukan rilis dari produk kami. Setelah kami rilis, itu kami akan sosialisasikan produk yang kami tawarkan gitu ya, supaya produk ini bisa dikenal oleh masyarakat luas. Setelah kami sosialisasikan, kami akan melakukan kerjasama dengan bank sampah yang ada untuk memperbanyak lagi jumlah bank sampah dan memberikan user-user pertama kami gitu ya, dan juga kami akan melakukan kerjasama dengan industri pengolahan sampah. Kemudian setelah kami mendapatkan MVP dari produk kami akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu branding dan iklan aplikasi. Dengan branding dan iklan aplikasi ini tentunya membutuhkan jasa influencer nih, supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas gitu. Lalu setelah itu kami akan menambahkan fitur informasi jual dan beli sampah, kemudian pembuatan pelatihan bank sampah bagi yang belum memiliki bank sampah, lalu penambahan layanan jemput dan antar sampah. Ini jikalau nanti sudah mumpuni, itu akan kami berikan layanan secara online agar lebih tertangani dengan cepat. Lalu informasi daur ulang dan kreasi sampah mandiri. Lalu terakhir itu adalah fitur bonus, diskon, dan poin. Kemudian setelah kami berhasil gitu ya melakukan tahap next ini, di tahap jangka panjang kami berencana untuk membuat sebuah e-wallet, ataupun kalau tidak bisa, kami akan melakukan kerjasama dengan institusi e-wallet atau dompet digital yang telah ada, semacam Link Aja, OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Dan juga tentunya harus didukung dengan integrasi dengan QRIS agar lebih memudahkan nasabah bank sampah untuk membelikan jual beli barang gitu ya, membeli sesuatu supaya lebih mudah gitu melalui aplikasi Bank SAM nanti ke depannya.
Lalu kami juga ingin menjalin relasi dengan industri keuangan seperti bank, pegadaian, dan sebagainya. Lalu penambahan fitur tabungan sampah dan juga kredit sampah, serta kerjasama yang bekerja sama dengan bank. Lalu terakhir itu kami akan melakukan penambahan fitur sampah jadi emas. Kita tahu di Pegadaian itu ada fitur yang namanya ada program yang namanya sampah jadi emas. Jadi kami ingin mendukung juga program dari Pegadaian ini supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas karena ini selaras dengan produk yang kami tawarkan. Nah, strategi bagaimana kami go to market nantinya pastinya ini merupakan pangsa yang cukup besar gitu ya, dikarenakan di seluruh daerah di Indonesia masih memiliki kendala dalam pengelolaan sampah ini. Kami memiliki target konsumen adalah masyarakat yang daerahnya sudah maupun belum memiliki sampah serta tempat pembuangan sampah sementara. Nah, berikutnya kami juga telah mencoba membuat lean canvas dari produk yang kami buat. Itu ada pertama unfair advantage, yang dimana startup yang kami miliki ini menjadi perantara sampah dari bank sampah ke industri pengolahan limbah sampah. Lalu customer segmennya adalah masyarakat memiliki program bank sampah, masyarakat yang belum memiliki program bank sampah, dan juga masyarakat tempat pembuangan sampah sementara. Kenapa ada di sini yang belum memiliki bank sampah? Ini menjadi concern kami bagaimana masyarakat nanti ke depannya itu memiliki program bank sampah dan akhirnya bank sampah ini bisa menjadi tempat pemberdayaan ekonomi masyarakat ke depannya. Lalu indikator lean canvas kami berikutnya adalah key metrics atau ukuran ketercapaian kami, yang dimana ukuran ketercapaian kami itu ada 3 poin. Yang pertama, jumlah sampah yang masuk ke aplikasi, jumlah penghasilan yang didapatkan oleh user, dan juga jumlah pengguna. Dan channel yang kami gunakan untuk penginformasian produk kami dalam tahap awal ini adalah media sosial dan juga word of mouth. Word of mouth ini adalah dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi informasinya masih bersifat konvensional, yang dimana melalui poster dan lain sebagainya. Kemudian kami lanjut membahasnya, yaitu indikator berikutnya adalah user atau user utama kami, yaitu masyarakat yang menjadi nasabah bank sampah dan juga pengelola bank sampah. Lalu existing alternatives kami, bank sampah konvensional dan juga pengelola sampah konvensional. Dan terakhir itu adalah lean canvas, terakhir itu adalah cost structure dan juga revenue stream. Dalam cost structure kami itu ada biaya pengembangan aplikasi, marketing, gaji, sewa kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, dan yang pasti adalah biaya distribusi. Dan berikutnya adalah revenue stream, yaitu selisih penjualan dan pembelian sampah. Nah, kemudian itu ada value proposition. Yang kami lihat dari sini masih sedikit aplikasi menjadi perantara bank sampah dengan industri pengelolaan sampah yang dikelola oleh startup. Kita lihat ya, user persona yang telah kami petakan dari customer validation itu ada laki-laki atau perempuan usianya 20-60 tahun. Kami fokusnya itu adalah di Sumatera Barat terlebih dahulu, dikarenakan kami berdomisili di Sumatera Barat, dan kami lihat tingkat ketercapaiannya apakah berhasil atau tidak. Kalau semoga saja tercapai, kalau misalkan tercapai, kami akan lebih luaskan lagi ke skop yang lebih besar, yaitu skop nasional. Dan itu selain nasabah bank sampah, ini juga adalah pengelola bank sampah. Nah, kompetitor yang setelah kami lihat-lihat itu ada beberapa kompetitor yang kami hadapi, yang itu ada 6 yang sudah kami teliti. Itu adalah Smash, Waste for Change, Mall Sampah, Mulum.co, Angkuts, dan juga Grigo. Nah, dari kompetitor ini kami melihat benang merahnya mereka itu adalah startup pengelola sampah gitu ya. Jadi kami lebih memfokuskan kepada channel distribusinya gitu ya, channel distribusi antara bank sampah dengan industri pengolahan sampah. Jadi kami
melihat sisi yang lebih beda agar lebih mendapatkan user yang lebih banyak dibandingkan kompetitor kami lainnya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah memfasilitasi saya dan telah memberikan saya fasilitas untuk berada di kelas product owner ini. Semoga semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga para pendengar semua. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Kalau misalkan teman-teman ada kritik, saran, dan juga informasi gitu ya, silahkan untuk tulis di kolom komentar. Kalau misalkan teman-teman suka dengan konten ini, silahkan di like. Kalau tidak suka, silahkan di dislike ya. Ini juga merupakan feedback bagi saya sebagai presenter. Dan juga kalau misalkan teman-teman ingin lebih luas, ingin menyebarluaskan informasi ini, silahkan di share dan juga subscribe tentunya dong. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam semuanya. Dadah.